Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang sekarang masuk di surat As-Saba. As-Saba sudah dibahas belum? Kemarin? Belum ya? Hah? Belum kayaknya. Kemarin itu masih terakhir Al-Jin ya? Ayat 1. Surat Shad kemarin. Iya. Iya. Oke. Kita masuk sekarang surat As-Saba ayat 12. Coba dibaca. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, Allah menentukan angin bagi Nabi Sulaiman perjalanannya sama dengan sebulan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala cairkan buat Nabi Sulaiman tembaga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tundukkan jin untuk bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Yang keempat, ketika mereka menyimpang, Allah adab dengan adab neraka. Yang pertama, Al-Imam Qurtubi menjelaskan tentang masalah sifat anginnya. Di dalam tafsir Qurtubi disebutkan sifat angin yang Allah tundukkan pada Nabi Sulaiman ada 2. Yang pertama, sifatnya lembut. Kemudian yang kedua, sangat cepat. Ayat ini berbicara tentang masalah kecepatan angin, ya, yang dimana angin tersebut tidak begitu cepat, tapi perjalanan 1 hari sebanding dengan sebulan. Itu gak begitu cepat, tapi kecepatannya luar biasa. Bahkan para ahli tafsir mengatakan ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan angin tersebut, artinya Nabi Sulaiman ini seakan-akan kayak digendong sama angin, ya, yang dimana burung-burung menjadi awan. Jadi burung-burungnya di atas nutupin Nabi Sulaiman untuk jadi seperti awan, ya. Kemudian anginnya tadi, ya, itu membawa Nabi Sulaiman ketika melakukan perjalanan. Jadi terkadang Nabi Sulaiman ini melakukan perjalanan dengan kuda, terkadang dengan angin. Ya. Ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan tembaga yang bentuknya cair mengalir seperti sebuah mata air, tapi bentuknya tembaga. Ya. Jadi ngalir terus tuh tembaga. Ya. Bahkan diketahui, kita kalau tahu tembaga ini butuh panas berapa untuk bisa mencair? Ribuan, ya. Ini tembaga ini sudah bentuk cair yang Allah kasih kepada Nabi Sulaiman, tinggal dimanfaatkan saja. Kemudian juga Imam Qurtubi mengatakan terdapat khilaf di kalangan ulama tentang maksud dari adab neraka bagi para jin yang membangkang. Ada sebagian ulama menyebutkan bahwa malaikat siap mencambuk jin-jin yang membangkang di dunia.
karena bisa jadi adab dunia ataupun adab akhirat. Tapi Imam Qurtubi mentafsirkan mengatakan, sebagian para ulama mengatakan bahwa para malaikat siap mencambuki jin yang bangka. Maka semua jin, baik yang jahat ataupun yang baik, mereka semua tidak berani terhadap menyelisih perintah Nabi Sulaiman. Ya, di mana mau nggak mau mereka harus mengikuti Nabi Sulaiman. Kemudian lanjut di As-Saba ayat 13 tentang para jin. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah para jin yang bekerja. Al-Imam Baghawi menjelaskan ketundukan para jin membuat mereka harus melakukan apapun yang Nabi Sulaiman perintahkan. Ya, di antaranya Nabi Sulaiman memerintahkan mereka untuk membuat gedung tinggi. Gedung yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Kebayang antum, Masjid Aqsa yang Aqsa ini areal. Dan ada berapa masjid di sana? Sekitar ada 5 masjid, yang dipakai 2. Yang pertama yang Dome of the Rock itu, yang kubah emas. Yang kedua yang biru warnanya. Itu yang lama, yang dimana Rasulullah SAW dan para nabi itu sholat di sana, di yang bagian depan. Ya. Jadi Aqsa ini areal sebenarnya. Nah, di mana Nabi Sulaiman membangun masjid yang begitu besar di Palestina yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Inilah merupakan puncak kejayaannya orang-orang Bani Israel, Yahudi. Karena setelahnya kemudian mereka ingkar lagi, setelahnya pun Allah hancurkan. Di puncaknya adalah di masa Nabi Sulaiman. Kemudian juga ada yang diperintahkan, kata Imam Baghawi, membuat patung yang berbentuk hewan dari tembaga. Sedangkan di zaman kita buat patung boleh apa enggak? Enggak. Ini menunjukkan boleh jadi syariat pada masa Nabi Sulaiman diperbolehkan membuat patung. Meskipun di zaman sekarang patung tersebut hukumnya haram karena hal ini syariatnya berbeda-beda antar para nabi. Tapi ada satu kesamaan di antara para nabi, yaitu para ulama menjelaskan kesamaannya adalah mereka diperintahkan untuk mengajarkan tauhid dan keikhlasan. Ini yang diperintahkan di syariat yang sama. Ya. Kemudian juga pada zaman Nabi Isa juga disebutkan pernah membuat patung burung dari tanah liat. Kemudian meniupkannya sehingga terbanglah burung tersebut. Ditiupkan kepadanya apa? Roh. Ya. Kemudian Al-Imam Baghawi juga mengatakan bisa jadi pada zaman Bani Israel membuat patung diperbolehkan. Tetapi pada zaman sekarang membuat patung diharamkan. Jelas kondisinya. Kemudian para pasukan Nabi Sulaiman juga diperintahkan membuat piring yang besarnya seperti danau. Antum bisa bayangin piringnya. Ya. Piring itu adalah periuk yang lebih besar lagi, ya. Periuknya tadi tidak bisa dipindahkan dari tungkunya. Jadi paten ya, karena saking besarnya. Dan siapa yang buat? Mereka semua bergotong royong. Para jin dan yang lainnya semua bergotong royong, ya, menunjukkan bahwa pasukan jin punya kekuatan yang sangat besar karena tidak dapat dibangun oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan antara syariatnya jin dan syariat manusia berbeda. Contoh, para ulama mentafsirkan tentang permasalahan perintah haji. Bagi kita, haji itu Allah katakan liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Tapi kalau di jin enggak ada kata-kata itu. Mereka diperintahkan benar-benar untuk berhaji karena mereka bisa terbang. Ya. Maka kondisinya berbeda. Jadi mereka diperintahkan untuk berhaji sudah, benar-benar haji sudah berangkat mereka.
Karena mereka punya kemampuan terbangnya di mana Allah kasih kemampuan itu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ya. Kemudian salah satu bukti syukur seorang kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan nikmat yang begitu banyak adalah beramal soleh. Pelajarannya di sini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Makanya Nabi Sulaiman ya merupakan nabi yang dijuluki seorang yang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat banyaknya orang diuji dengan kemiskinan, sehingga mereka kadang-kadang lebih mampu bersabar ya daripada ketika mereka diuji dengan harta yang banyak. Betul apa enggak? Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian manusia masing-masing, di mana masing-masing manusia dengan ujiannya mereka dimudahkan sama Allah untuk lebih bersyukur. Kalau orang kaya perintahnya bersyukur, kalau orang miskin perintahnya bersabar ketika mereka mendapatkan kesusahan. Dan antara syukur sama sabar, ketika antara kaya sama miskin, mana yang lebih mudah? Lebih mudah miskin bersabar ya Allah. Karena ujian harta itu berat luar biasa. Nabi SAW menjelaskan tentang masalah ujian harta. Kata Rasulullah SAW, "Ma akhsha alaikumul faqr." Aku enggak takut sama kalian kemiskinan. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Ya, aku takut kalian dibukakan dunia lebar-lebar. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibukakan lebar-lebar. Fatanafasuha kama tanafasu. Kalian akan berlomba-lomba sebagaimana orang dulu berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kalian bakal celaka kayak orang dulu celaka. Ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya di jalan ketaatan, Allah akan berikan mereka rezeki yang cukup. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya melihat kepada mereka keburukan, Allah akan bukakan dunianya lebar-lebar. Dan ini juga sejalan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 2468. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Umar bin Khattab dengan matan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwasi' ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memberikan kelapangan harta kepada umatmu. Ini permintaannya siapa? Umar bin Khattab. Maka kemudian apa alasan Umar? Fa inna Faris war Rum qad wusi'a 'alaihim wa a'tu dunya wa hum la ya'budullah wa hum la ya'budunallah. Dikatakan sedangkan orang-orang Persia dan Romawi mereka telah diluaskan dunianya dan diberikan dunia, sedangkan mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah mengatakan, "Awa fi syakkin ya Ibn Khattab." Apakah engkau ragu wahai Umar bin Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatannya pada kehidupan dunia. Disegerakan di akhiratnya. Allah mengatakan, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidaklah mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Makanya dunianya dikasih segera. Selesai semua dikasih dunianya, di akhiratnya Allah adab habis. Maka pada prinsipnya dari sini ya ikhwah, kalau Allah perhatian dan sayang kepada kita, Allah kasih kita cukup. Allah nggak ngasih kita lebih. Kenapa? Lebih itu bahaya. Dan lebih itu lebih kepada hal yang membuat orang mudah lupa. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 27.
Allah katakan walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirum basira. Allah katakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki kepada hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas, alias dolim, alias mereka akan bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, ingkar. Akan tapi apa? Allah menurunkan dengan ukuran yang dikehendaki. Ini yang dimaksud. Kalau Allah sayang sama kita, bukan dilebarin, tapi ditaker. Ditaker yang buat kita tetap bisa istiqomah buat ibadah. Karena bentuk Allah Subhanahu wa taala membalas rasa syukur hambanya dengan dikontrol di posisi dunianya. Tapi kalau nggak kena kontrol, selesai kita langsung putar balik kita. Karena lihat orang-orang yang hidupnya berlebih, akhirnya buat ibadah semangat atau malas karena ngerasa aman. Sebagaimana Allah SWT mengatakan kalla innal insana la yadgha, manusia itu pasti akan melampaui batas, kata Allah SWT. Kapan mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, ketika mereka ngerasa serba cukup. Subhanallah, disinilah menunjukkan manusia ketika ngerasa dirinya serba cukup, mereka lebih mudah untuk bersikap zalim daripada hidup yang ditaker sama Allah SWT. Makanya bersyukur kalau kita di posisi cukup, nggak berlebih, karena berlebih itu yang bahaya, fitnahnya dahsyat luar biasa. Makanya Rasulullah takut ya di mana umatnya kebanyakan harta daripada umatnya yang ditakar. Makanya yang masuk surga mayoritas siapa? Persis orang miskin, mayoritas. Ya, justru yang fulus-fulus mayoritasnya kemana? La haula wala quwwata illa billah. Makanya bukan berarti kita berarti nggak boleh jadi orang kaya, enggak. Tapi berhati-hatilah. Karena Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadisnya la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya, tapi satu syarat, bagi yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena orang yang bertakwa mengerti harus ngapain. Para sahabat ya ikhwah, saking tawakalnya mereka sama Allah SWT. Coba lihat Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lainnya. Mereka ketika bersedekah, ketika mereka mendapatkan hasil dan lihat apa yang cukup mereka ambil, apa yang lebih langsung mereka keluarin dari itu. Orang kadang-kadang berpikir, loh Ustaz, berarti kita gak boleh nabung. Sistemnya para sahabat, mereka cuma yakin Allah akan ngasih, sudah. Yang lebihan dilepasin langsung, karena mereka takut disibukkan sama yang lebihan tadi. Langsung dilepasin, hari itu juga dilepasin. Subhanallah, besoknya datang lebih banyak lagi, dilepasin lagi. Dan itu ketika dilepasin bahagia mereka. Tapi kalau masih nyandet di mereka susah. Makanya ada seorang gubernur di zamannya Umar bin Khattab. Saya lupa nama sahabat ini yang jadi gubernur. Gubernur ini siapa namanya? Ada yang ingat? Ini gubernur ini merupakan gubernur termiskin. Anda tahu, di antara daftar orang miskin gubernurnya masuk namanya Said bin Amir. Ya. Betul, Said bin Amir. Tahu gubernurnya? Cuman punya baju satu, gitu. Jadi kalau dia nggak keluar rumah, dia ngomong malu. Rakyatnya masih protes lagi dengan 3 pertanyaan. Kenapa jam sekian kok nggak keluar rumah? Bayangin, diprotes sama rakyatnya. Ini gubernur luar biasa baiknya itu masih kena protes. Apa? Cuma antum jangan heran kalau gubernur bagaimana kemudian sekarang. Yang gubernur yang seperti ini itu masih kena protes. Yang dimana dia mengatakan saya malu untuk menjawab 3 pertanyaan kalian. Umar bin Khattab ketika membaca nama-nama orang-orang gubernur, orang-orang yang miskin, dilihat nama ini gubernurnya. Iya, bahkan paling miskin di antara mereka. Nangis Umar bin Khattab. Dikirimkan berapa puluh atau ratus ribu dinar dikirimkan ke rumahnya. Dan tahu ketika utusannya Umar bin Khattab ngasihin ke dia
Diketuk pintunya, dibuka, maka dia ambil tuh dinarnya, dilihat isinya. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata dia? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Telah datang kepadaku dunia untuk merusak akhiratku. Gimana jadi? Istrinya nggak tahu, langsung dibagiin. Ke orang selesai, tenang dia. Ya. Inilah bagaimana, makanya pada dasarnya mereka itu buat kaya bisa nggak sih? Bisa. Tapi mereka kepingin hidup yang dimana mudah deketin diri sama Allah. Konsep ini sama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orang yang kaya, bahkan Rasulullah bagi-bagi berapa? Berkorban 100 ekor onta. Bukan dana orang lain loh ya. Dana Rasulullah SAW sendiri dibagikan 100 ekor onta untuk korban. Yang ngurusin korbannya Ali bin Abi Thalib. Ya, dan subhanallah Rasulullah juga pernah memberikan kepada orang-orang muhajirin 100 ekor kambing. Rasulullah kaya, tapi kenapa rumahnya sederhana luar biasa? Karena Rasulullah kepingin hidupnya di dunia di mana mudah untuk bisa deketin Allah. Karena terkadang dari jalan yang berlebih yang kita punya membuat susah buat ibadah. Dan orang yang zuhud itu hidup dengan gimana mereka mudah untuk ibadah. Itu zuhud. Ya. Artinya apa yang mereka mudah buat ibadah itu yang mereka manfaatin sudah. Lebihannya lepas. Prinsip inilah yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya mereka kalau sedekah apa? Wah, prosentase harta, bukan nominal. Kalau kita apa? Fulan, Masya Allah sedekahnya 1M. Coba lihat hartanya berapa. Kalau hartanya 200 miliar sama aja bohong. Berarti seperberapanya coba. Betul apa enggak? Iya. Para sahabat enggak, seperempat, separuh, total. Modelnya seperti itu. Karena mereka yakin Allah akan memberikan lagi. Prinsip tawakal inilah yang menjadikan Allah jamin hidup mereka. Dan gak pernah mereka sedih. Abdurrahman bin Auf bagiin harta itu sama siapa? Sama istrinya, barengan berdua. Bagiin ke orang. Ini ambil. Orang sekarang bagi makanan, orang dulu bagi duit. Paham? Orang sekarang bagi makanan kan, orang dulu nggak bagi duit. Dinar dibagiin, ambil. Pas, tenang. Besoknya datang lagi, ambil. Sampai di akhir hidup Abdurrahman bin Auf di gudangnya banyak emas belum sempat dibagiin. Padahal sudah dibagiin terus. Kebayangnya ikhwan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak kepengin nyimpen yang buat mereka lupa sama Allah SWT. Pegang prinsip ini hidup kita beruntung. Kalau kita mulai berpikir untuk nyimpen nanti anak cucu saya gimana, silahkan. Dan kita akan rasakan akibat yang mengerikan luar biasa. Karena yang jamin anak cucu kita bukan kita, tapi siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin anak orang-orang yang dicintai hambanya selama hambanya bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya di surat An-Naml ayat 15. Surat An-Naml ini cerita tentang apa? Tentang diantaranya semut. Nanti subhanallah, antum kalau tahu kisah tentang semut ini, antum benar-benar akan takjub luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup untuk seluruh alam dengan begitu adil. Ada kisahnya tentang di surat An-Naml. Ya, kehidupan yang sangat indah dan kita dengerinya aja senang. Makanya kenapa di antara binatang yang enggak boleh dibunuh apa? Semut. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, kalau semut ganggu sampai ke makanan gimana? Itu lain cerita. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan binatang yang mengganggu maka boleh. Tapi selama mereka tidak mengganggu maka jangan pernah engkau usik.
semut. Ya. Karena mereka semua adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lanjut. 15. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Nabi Sulaiman ketika diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Sulaiman memuji Allah dengan mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman sebagaimana Nabi Daud, yaitu ilmu agama. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan ilmu tersebut. Karena pada dasarnya ya al ulama warasatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Akan tapi mewarisi apa? Ilmu. Wa man akhadaha faqad akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil darinya, maka mereka telah mengambil bagian yang sangat banyak. Karena pada dasarnya yang membuat seseorang beruntung hidupnya dunia dan akhirat adalah ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah katakan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Karena kedudukan ketika seseorang semakin berilmu, maka mereka akan semakin punya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kafa khasyatallahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu yang sebenarnya. Karena tujuan ilmu itu sendiri terbesarnya adalah menimbulkan rasa takutnya kepada Allah, sehingga mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu dibangun dari rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Maka muncul yang namanya khasyah, khusyuk. Ya, orang khusyuk, takut sambil tahu ilmunya, untuk mereka bisa menjadikan ketakutannya tadi menjadi ketenangan hidup adalah karena ilmu. Jelas? Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan rasa takut yang dibarengi dengan ilmu adalah disebut khasyah, khusyuk, sehingga akan membawa kepada rasa tenang. Subhanallah, itu efeknya. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berilmu berapa derajat lebih tinggi karena menunjukkan keutamaan ilmu jauh lebih tinggi dibandingkan keutamaan seorang yang ahli ibadah. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah nomor 223. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, dikatakan wa innal fadlal alim 'alal 'abid kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibanding yang ahli ibadah hanya beriman saja adalah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Kita kalau lihat bintang-bintang walaupun berkelip-kelip ada cahayanya tapi kecil, nggak kelihatan kadang-kadang. Betul nggak Pak? Tapi begitu bulan semua orang lihat. Bahkan Rasulullah mengatakan di riwayat yang lain, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan diriku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jauh banget perumpamaannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu, kenapa? Karena innal ulama warathatul anbiya. Karena para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu mewarisi ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keberuntungan yang sangat banyak. Ya. Kemudian lanjut di
16-17. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Masya Allah. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah SWT ilmu diantaranya ilmu tentang bahasa binatang, bahasa burung diantaranya, dan diberikan segala sesuatu. Dan Allah SWT memberikan karunia-Nya berupa berbagai pasukan dari berbagai macam bangsa makhluk dulu ini, manusia, jin, binatang, semua adalah pasukannya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Mereka ketika Nabi Sulaiman ingin berangkat, mereka berbaris rapi. Al-Imam Qurtubi mengatakan Nabi Sulaiman mengambil warisan dari Nabi Daud. Para ahli tafsir menyebutkan warisan itu ada dua. Pertama ilmu, yang kedua kenabian. Ini yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud. Kemudian harta tidak diwariskan kepada Nabi Sulaiman, karena pada dasarnya Rasulullah SAW mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, di nomor 1757 dikatakan la nurithu ma taraknahu sadaqah. Kami tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi kalau para nabi meninggalkan harta, maka itu disedekahkan. Ya, bahkan sampai kemudian Rasulullah SAW pernah di akhir hidupnya masih ada 7 keping dinar di tangannya. Maka kata Nabi SAW, bagaimana seorang Nabi meninggal sedangkan ini masih ada di tangannya di ujung hidup ini, sehingga dinar itu disedekahkan. Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayatnya, anda tahu pakaian perangnya masih tergadaikan di mana? Di orang Yahudi. Ini menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW yang sangat luar biasa, yang membuat Rasulullah bisa bahagia untuk deketin Allah terus. Ya. Kemudian pada ayat ini juga Nabi Sulaiman menisbatkan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Nabi Sulaiman juga menyebutkan pada sebagian ahli tafsir seorang raja yang tegas sehingga mampu mengatur pasukannya sampai yang paling kecil pun juga ikut tertib. Nabi Sulaiman itu orangnya tegas luar biasa. Jadi ketika memerintahkan, mereka semua langsung nurut sama Nabi Sulaiman. Makanya ketika Hudhud terlambat, kalau dia nggak ngasih tahu alasan yang benar, maka aku akan sembelih. Bayangin. Makanya Hudhud datang dalam posisi ketakutan. Kasih tahu kenapa kok terlambat. Mereka semua nggak ada yang berani terlambat. Mau ifrit juga nggak berani. Ini yang sangat luar biasa. Makanya kemudian, nah ini kisahnya semut. Makanya surat An-Naml disebut dengan semut. Ini kisahnya. Lanjut lagi 18-19. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Terus maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Masya Allah. Yang pertama, kisah tentang semut yang sangat luar biasa. Para ulama tafsir sampai kagum masalah ini. Ya, bahkan ahli usul fikih juga membahas masalah ini. Ya, antum. Terus kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman ketika diberikan ini, Nabi Sulaiman berdoa dengan doa yang begitu ma'ruf. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin.
Ini doa sering kan kita lewat. Ini adalah doanya Nabi Sulaiman buat dirinya dan juga orang tuanya, dan untuk menjadi hamba-hamba yang saleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Subhanallah. Yang pertama, di dalam tafsir Al-Alusi disebutkan bahwa salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman datang bersama pasukan yang banyak, dan Nabi Sulaiman ya, begitu luar biasa banyaknya pasukan sampai suara kebisingannya muncul. Dan ini pasukannya masih jauh loh. Semut itu sudah reaksi waktu mau melewati lembah semut. Ya. Jadi pasukannya sudah masih jauh. Tapi saking banyaknya sampai mengeluarkan suara yang bisa didengar dari jauh. Saking banyaknya pasukannya Nabi Sulaiman. Selama ini pasukan manusia kan kalau datang rok, betul nggak? Ini bukan cuma manusia, macam-macam, sampai suaranya macam-macam juga. Burung ikut, ini keluar suara semua. Nggak bayang? Nah, di posisi beragam tadi Nabi Sulaiman berada di atas angin, dan juga burung tadi yang jadi awan buat Nabi Sulaiman. Juga sebagian ulama mengatakan Nabi Sulaiman di atas kudanya, yang membuat antara jaraknya yang cukup jauh antara dia dengan semut. Kemudian Nabi Sulaiman bisa mendengar perkataan semut dari jauh. Ya. Padahal apa? Padahal sambil muncul kebisingan dari pasukannya, tapi masih bisa dengerin perkataan semut dari jauh. Padahal semut itu antum kalau ngomong antum denger nggak? Mau kupingnya semutnya di kuping antum nggak dengar? Inilah ya ikhwah, bagaimana Allah memberikan ilmu kepada hambanya sehingga bisa mendengarkan dan mudah bagi Allah untuk membuat segala sesuatu terjadi. Dan ini merupakan salah satu kunci dari kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memudahkan semua sesuatu terjadi ketika Allah berkehendak. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum ketika dengerin apa? Semut ngomong, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu supaya engkau tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari karena semutnya kecil-kecil. Ya. Tertawanya Nabi Sulaiman karena dua hal, kata para ulama. Yang pertama, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kemampuan bisa mendengarkan perkataan satu ekor semut di antara banyak semut yang lainnya. Yang teriak untuk masuk berapa ekor? Satu mimpin. Jelas? Yang kedua, bahwa Nabi Sulaiman takjub dengan sikap dan perkataan semut tersebut. Kenapa? Karena semut ini mengetahui kedatangan Sulaiman dan pasukannya. Sedangkan semut tersebut mengungkapkan ungkapan yang begitu indah. Ulama usul fikih mengatakan tentang ucapan semut itu dengan mengatakan bahwa semut tersebut menggunakan kata-kata harfun nida. Ya, dengan mengatakan apa? Kata semut, ya ayyuhan naml, wahai para semut. Para ulama mentafsirkan kata-kata an-naml di sini adalah semua jenis semut. Jadi satu semut ini manggil semua semut macam-macam, mau semut raja, mau semut pasukan, mau semut apa, semua dengan berbagai macam dipanggil dengan satu teriakan. Karena itu adalah lembah semut. Mau semut apa? Rang-rang. Ya. Yang gede-gede sampai semut yang kecil semuanya dipanggil jadi satu. Dengan mengatakan ya ayyuhan naml, wahai para semut, dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa semut tersebut juga mengenali Nabi Sulaiman dan menghormati Nabi Sulaiman. Makanya Allah tundukkan seluruh alam buat siapa? Nabi Sulaiman. Allah kalau mau ngasih kerajaan nggak tanggung-tanggung, tapi seluruh alam ditundukkan buat Nabi Sulaiman. Sampai semut yang kecil Allah tundukkan juga.
Maka semut-semut tadi ini menunjukkan apa? Bahwa semut tersebut memberikan udzur kepada Nabi Sulaiman dan pasukannya yang tidak menyadari kalau mereka itu melewati semut. Ngasih udzur. Subhanallah. Ya, supaya enggak terinjak-injak sedangkan mereka enggak tahu. Sedangkan mereka enggak menyadarinya. Ngasih udzur bukan? Ngasih udzur. Subhanallah. Ya, maka dari sini kita mengingat bahwa semut memberikan pelajaran bahwa memberikan udzur kepada orang lain merupakan hal yang sebuah kebaikan untuk menyelamatkan apa? Rakyatnya dan untuk memberikan keselamatan kepada yang lainnya juga. Kemudian juga Nabi Sulaiman adalah seseorang yang pandai bersyukur, di mana Nabi Sulaiman memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya Nabi Sulaiman dan keluarganya menjadi hamba yang selalu bersyukur. Kemudian juga ketika seseorang istiqomah ya ikhwah, maka mereka juga akan selalu bersyukur dalam ketaatannya, karena rasa syukur itu akan selalu nempel kepada seorang hamba. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat. Kemudian juga di dalam kitab Akhbaru Makkah ya, yang ditulis oleh Al-Imam Faqihi disebutkan ada salah seorang tabi'in, dia pernah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian melihat seorang berdoa, ya, dia mengatakan Rabbi kini syuha nafsi. Dia mengatakan, ya Allah, hilangkan dariku pelitnya jiwaku. Jelas? Sehingga dia mengira bahwa orang tersebut adalah orang yang pelit, karena minta dijauhkan dari sifat pelit. Ternyata dilihat bahwa orang tersebut adalah Abdurrahman bin Auf. Yang doa apa? Rabbi kini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari pelitnya jiwaku. Abdurrahman bin Auf orang yang sangat dermawan, doanya kayak gitu. Ya, tapi ini dengerin doa itu dikira ini orang pelit nih. Makanya berdoa supaya dijauhkan dari orang pelit. Dari sifat pelit. Habis dilihat ternyata orangnya dermawan luar biasa, nggak bisa ngomong, tapi ini tuh. Ya, sudah dermawan kayak gitu, masih berdoanya kayak gitu. Ini menunjukkan ya ikhwah, bahwa seorang hamba Allah yang semakin beriman, semakin dia takut sama dirinya, takut sama keburukan dirinya. Makanya para sahabat istiqomah bukan karena mereka ngerasa baik, tapi karena mereka ngerasa banyak dosanya. Inilah prinsip di antara tanda-tanda Allah menerima amal soleh seorang hamba. Allah buat mereka apa? Ngerasa banyak salahnya. Tapi sebaliknya, cara setan jerumusin kita buat malas ibadah, diingetin kita punya banyak pahala. Padahal yang mencatat dan menerima pahala kita dan menolaknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang pun di antara kita dari zaman dulu sampai terakhir nggak ada yang tahu ibadah kita diterima atau enggak. Makanya para sahabat mereka ketakutan kalau ditolak ibadahnya. Maka mereka pun berdoa dengan doa yang berbagai macam, di antaranya Abdurrahman bin Auf kelasnya berdoa, ya Allah jauhkan dari pelitnya jiwa. Ya Allah jauhkan, ya Allah. Tawaf di Ka'bah doanya kayak gitu terus. Padahal dia orang yang begitu dermawan, keluar duit terus, bagi-bagi duit kayak sebagian tadi saya seperti itu. Tapi masih doa kayak gitu. Nah gimana kita yang kadang-kadang ngasih orang masih perhitungan, ini orang baik apa enggak, fulus apa enggak. Kalau fulus jangan. La haula wala quwwata illa billah. Betul apa enggak? Iya. Ya. Subhanallah ya ikhwah. Jadi inilah bagaimana kemudian luar biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan para nabi pelajaran yang besar dalam hidup kita. Bagaimana mereka melewati hidup-hidup penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berikutnya kita akan bahas di surat An-Naml ayat 20 tentang burung hudhud. Ya, kenapa terlambat dan apa yang dibawa oleh burung hudhud? Kabar
Lalu bagaimana sikap Nabi Sulaiman ketika singgasana datang di hadapannya, dan ada doa Nabi Sulaiman di situ. Jadi kita belajar banyak doa dari Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi Sulaiman ketika Allah datangkan singgasana tepat sebelum matanya berkedip? Dan siapa yang mendatangkan singgasana itu? Karena ada perlombaan antara jin ifrit sama seorang hamba yang soleh. Dan apa yang dilakukan hamba loh ini dan berbentuk apa manusia. Kenapa manusianya lebih cepat daripada jin ifrit? Apa yang dilakukan oleh manusia tersebut? Kita akan tahu kisahnya di minggu depan, insya Allah. Jelas insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati diri kita dan keluarga kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.